Kita mulai menyadari ada beberapa mindset kita atau kebiasaan kita yang dulu kita yakini ternyata setelah di umur kita yang sekarang itu adalah hal yang bodoh. Ternyata hal bodoh itu menurutku terlalu membandingkan diri atau kelompok kita sama orang lain atau kelompok lain. Apalagi kalau bahwa aku korban dunia jahat. Jadi contoh kecilnya salah satunya ya merasa bahwa dunia tuh berputar di sekitarku. Jadi kayak nganggap bahwa semua orang itu ketika aku akan merasakan kesulitan, maka orang akan ada nih yang bantu gitu. Padahal Selamat datang di podcast Sambil Jalan, nongkrong digital kamu yang enggak cuma kasih seru tapi juga value. mantap sekali. Manusia bodoh. kenapa Iya. Karena taruh dulu. set baru Dengan set baru. Oh iya, terima kasih. Dengan set baru ternyata Nuansa baru. melelahkan ya. Cukup melelahkan. Iya. Tapi memang kalau kita ini cukup puas dengan set yang ada dan sudah kita maksimalkan. Kita coba maksimalkan. Ya, maksimalkan yang ada. maksimalkan yang ada. Tapi kalau dulu, kalau masih ingat ya, kalau dulu kita menunggu sempurna dulu, sampai kalau lagi main teater tuh menunggu sempurna dulu, sampai Terjadi mentas. nggak jadi mentas. Dan dosa ini akan selalu dikenang. Agak-agak private job, Iya, ada. tapi intinya kayak gitu ya. Iya, intinya kayak Terlalu gitu. sempurna. Nah, menginjak usia jalan di 30-an, lalu Ainul di jalan 60-an. Iya. Tadi Berapa tadi 50? Tek ulang kan 60. Sebelum tek ulang Iya. tadi 50. Jadi Berapa nah? 45 kah 50 nah? 45-an aja lah. Jalan-jalan 45-an. yang penting umur panjang lah. Iya, Amin. panjang. Nah, kita mulai menyadari ada beberapa mindset kita atau kebiasaan kita yang dulu kita yakini ternyata setelah di umur kita yang sekarang itu adalah hal yang bodoh. Iya. Yang membuat kita mengalami beberapa kali kegagalan. Oke. Betul. Oke. Nah, kebiasaan bodoh apa saja yang kira-kira bisa kita kasih sesuatu lah yang membuat kita bisa belajar dan juga teman-teman juga bisa belajar dari mendengarkan podcast ini. Wih. Yang pertama dari Ainul. Nah, Beban pertama sama Ya. yang terakhir itu kadang berat. Berat. nggak apa-apa Nyol, dijalani aja. Poin pertama Nyol. Namanya juga sambil jalan Ya, kan. namanya juga sambil jalan. Iya, Nyol. Yang pertama Baca Quran Dan maknanya. Tumben ini. Tumben udah baru biasanya awal-awal kita podcast itu pasti rimanya itu lumayan tegang, Iya. nggak secair ini. Iya. Kayaknya set baru ini juga bau Iya. Cerah banget kan? Cerah cerah banget. ya. Set baru ini. Iya. Meskipun Jadi nanti kata netizen apaan tuh? Cerah Apaan? banget tuh.
Iya ya, hasilnya kayak gimana nggak tahu ya. Nggak apa-apa. Jadi ini set baru. Set baru. Terus tadi sempet gontok-gontokan juga antara Hair sama kameramen tadi. Jangan tiba-tiba ngadu. Jangan ngadu. Iya. Ketawanya nggak ikhlas kayak gitu. Ya karena memang Hair biasanya suka gontok-gontokan. Iya, makanya sampai Tambahinlah framingnya. Tambahin framing. Ya, Balik ke poin. Oke, baru aja mulai kenapa harus balik? Iya, harus balik lagi supaya kita tetap pada tracknya. Oke. Wah, bagus nih. Iya lah sih. Gimana pertanyaannya Iya. gimana tadi? Apa tadi? Kebiasaan bodoh apa yang Anda sadari saat ini yang mengakibatkan dulunya Anda gagal? Wih. Apa ya? Pak, Satu ketuhanan yang Maha Esa. Bukan. Jadi Pancasila itu gagal kok. Karena kan kita enggak. Maksudnya sambungannya kalau kita upacaran satu. Nah, pasti kan satu. Iya. Jadi tidak ada hubungan kan? Saking enggak ada hubungan. Oh, nggak ada hubungan. Karena saking seringnya aku tuh upacara waktu SMA. Ya. satu. Pasti ketuhanan yang Maha Esa. Balik lagi boleh nggak? Nih kali ketiga melenceng nih. Kali ketiga. Itu yang nih Mbak, ini kami ulang lagi Jol. Oke. Poin pertama. Poin pertama yang Kebiasaan bodoh Jol. Yang bikin gagal Jol. Oke, ini serius ya. Tolong kasih frame serius ya nanti ya editor ya. Jadi yang pertama kalau menurutku sih kebiasaan bodoh yang baru aja disadari ternyata dulu dilakukan dan sekarang baru nyadar ternyata hal bodoh itu menurutku terlalu membandingkan diri atau kelompok kita sama orang lain atau kelompok lain. Apalagi kalau kita melihatnya hanya hasil, orientasinya hanya hasil. Iya. Kita tidak melihat prosesnya itu, berprosesnya di belakang seperti apa. Ya, memang ada juga sih orang lain yang sudah diberkahi oleh beberapa privilege. Tapi privilege itu pun juga pasti harus diolah juga. Kalau tidak diolah dengan maksimal, maka tidak ada juga hasil. Nah, yang dulu sering aku lakukan itu, kebodohan yang kulakukan dulu itu selalu berkaca kepada penghasilan atau pencapaian orang lain tanpa melihat proses strugglingnya di belakang fightnya itu seperti apa. Kalau sebagai benchmark gimana? Orang lain sebagai benchmarknya. Batasnya gimana tuh yang dirasa bahwa Iya. oh, itu udah terlalu bodoh kalau sampai segini. Iya. Tapi kan kita perlu ada benchmark. Itu gimana? Kalau benchmarknya itu memang kayaknya tergantung masing-masing nih kayaknya. Iya, Karena kita pasti pandangannya juga bakal beda-beda kan. Ya. Kalau menurutku belum ada sih benchmark yang terlalu jauh over atau kayak gimana itu kayak gimana. Yang jelas untuk aku sekarang ini kayaknya mending coba fokus sama research yang udah ada aja itu kayak gimana, coba dioptimalkan. Kalau kita mengcompare apa yang kita punya sama apa yang orang lain punya itu udah nggak apple to apple gitu. Iya. Selamanya karena tidak akan pernah ada perbandingan yang sempurna. Selalu ada yang lebih. Aku lebih baik daripada Hair atau Hair akan lebih baik dari Fajri. Fajri pun akan lebih baik dari Deka atau siapa. Selalu tidak akan pernah ada perbandingan yang sempurna gitu loh. Selalu ada yang ada lebihnya di sini, tapi ada juga kurangnya. Jadi nggak ada yang benar-benar mutlak lebih semuanya. Semuanya pasti ada kurang dan lebihnya juga kalau menurutku. Jadi mending kita struggling di jalan yang sudah kita tempuh saat ini. Ukurannya jadinya diri sendiri aja ya. Diri sendiri. Kalau lebih baik dari yang kemarin tuh udah lebih oke. Gitu. Ya, boleh deh. Jadi memandang rumput tetangga lebih hijau itu jelek ya Nyola. Tapi selalu jadi kesannya itu selalu lebih menarik sih. Iya. Karena sebenarnya bukan lebih menarik, tapi rasa bersyukur kita yang kayaknya lagi diuji pada saat ini. Lagi diuji aja. Oke, menarik. Nah, sekarang aku mau tanya. Siapa ya? Si Fajri aja. Waduh gini. Hari ini kayaknya pengen bercanda aja. Iya, lanjut. Set baru ini kayak pengen bercanda terus gitu bawaannya. Boleh aku tanya sama Pak Jri deh. Gimana Jri? Karena dari tadi nggak disambung-sambung. Harusnya sambung langsung Jri. Ya, nah, aku mau nyambung akibat dari yang tadi dibahas sama Ainul soal
membandingkan. Ya. Nah, kebodohan yang menurutku saat ini adalah membuat kita gagal adalah salah satunya menjadi aktor utama bahwa aku korban dunia jahat. Jadi contoh kecilnya misalnya kayak tadi. Ketika misalnya kita melihat orang lain punya lebih daripada kita merasa bahwa aku korban atas orang tuaku yang tidak punya ini misalnya. Aku korban atas hal-hal yang tidak aku punya, sedangkan kenapa sih Tuhan memberikan dia yang lebih daripada aku? Aku korban atas semuanya hal-hal di luar kendali kita. Nanti ketika misalnya tadi kita nggak punya ini menyalahkan teman, nggak punya ini menyalahkan orang tua, nggak punya ini menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan. Buset. Jadi semua hal itu menjadi jahat. Dan aku adalah korban dari atas kejahatan itu. Nah, itu salah tuh. Kenapa salah? Karena satu, itu adalah hal-hal yang ya memang gak bisa kita ukur dan gak bisa kita atur. Hal-hal di luar kendali kita tuh gak bisa kita atur. Tapi dengan mental kita yang seperti itu membentuk kita menjadi mental pengecut. Menganggap bahwa semua hal ini adalah bagian dari, bukan atas dari hasil kita. Padahal kalau misalnya kita tahu dengan kondisi yang sekarang, dengan kondisi yang seperti ini, ya sudah kita jalani aja. Benar. Nggak ada hal-hal yang membuat kita menjadi terpuruk kalau bukan karena diri kita sendiri, kayak gitu. Kayaknya relate deh dengan alasan kenapa selama ini aku pribadi juga merasa gagal. Yang hal-hal dulu yang dirasa benar ternyata salah deh. Ini poin ketiga ya? Iya, jadi masuknya malah jadi ke poin ketiga sih. Salah satunya ya merasa bahwa dunia tuh berputar di sekitarku. Jadi kayak nganggap bahwa semua orang itu ketika aku akan merasakan kesulitan, maka orang akan ada nih yang bantu gitu. Padahal ya ternyata orang sibuk dengan dunianya masing-masing, sibuk dengan masalahnya masing-masing gitu. Jadi kayak misal nih ya, aku pernah baik hati dengan orang lain, maka aku berharap suatu saat kalau aku ada masalah kayaknya dia bantu deh. Itu menurutku juga salah satu persepsi yang nggak bisa terus-terusan ada di kepala. Karena ya tadi, ketika aku lagi ngusahain sesuatu kemudian mentok, lalu aku berharap ada yang ngebantu dan nggak ada, akhirnya kecewa sendiri. Ya tadi akhirnya jadi playing victim bahwa kayaknya dunia memang jahat. Ini kan capek banget kayak gitu. Nah, jadi dari beberapa tahun yang lalu udah aku lepas bahwa ya udah kalau mau bantu, kalau enggak ya udah aku jalan sendiri. Nah kayak gitu. Itu kayaknya mindset yang bakal bikin kita gerak terus aja gitu. Karena kalau yang tadi nggak bantu. Iya, berharap ke orang lain ya. Akhirnya capek tuh, capek banget. Iya, berharap ke manusia. Iya. Ke manusia. Dan menyalahkan Tuhan. Nah, aku itu seram tuh. Dengar pendapatnya Pak Ajri tadi, teringat satu analogi yang bagus gitu ya, yang soal kalau kita jalan kaki, terus kita jatuh gara-gara sebuah lubang, tuh ada 3 pilihan tuh. Nyalahin pemerintah yang gak ngaspal tuh jalan, nyalahin kita yang gak lihat tuh lubang, atau apalagi nyalahin Tuhan gak ngasih tahu kita gitu bahwa di depan ada lubang kan. Ada banyak hal yang bisa kita. Tapi nggak mungkin nyalahin diri sendiri kayaknya tuh. Nah, kesalahan fatalnya adalah harusnya kita nyalahin diri aja kan, karena yang bisa kita kontrol kan diri kita. Iya, makanya kita kalau nggak bisa introspeksi diri, akhirnya ya tadi menyalahkan, tiba-tiba dikit-dikit menyalahkan orang, dikit-dikit menyalahkan keadaan. Itu dampaknya lumayan serem sih. Kalau dampaknya ternyata nyalahin orang terus, nggak pernah ada sesi untuk diri sendiri, untuk menintrospeksi diri kan. Terus nyalahin Tuhan lagi. Tuhan kenapa sih aku dijadikan seperti ini? Harusnya aku bisa mendapatkan nasib yang lebih baik. Ini cahaya lampu di sini tiba-tiba nih. Ini PR untuk editor. Sengaja. Sudah tiba-tiba musik yang Tuhan keren. Harusnya bawa biola nih. Jangan. Buset, beneran udah lama banget nggak denger Hair main biola. Kebanyakan gula itu. Kasih aja terus apa lagi? Ada lagi ya. Ada lagi ya. Contoh chemistry pertemanan yang bodoh.
Masuk ke poin yang selanjutnya Nyul. Poin keempat, kebiasaan bodoh yang bikin gagal Nyul. Buset. Cepet banget pertanyaannya. Gak ada bridging apa Ya, gitu. Mumpung tadi lagi minum, Ya, jadi maksudnya- langsung kita tanya. Yang tadi direspon dulu kayak apa kayak gitu. Udah. Sudah. Kalian Bilang aja nggak siap. Ya. iya, sementara kan kalian tahu sendiri. Iya. Daya pikirku ini lambat. Iya. Nggak secepat kalian ini loh. Maka akan kita kembalikan lagi. Kita kembalikan. Nyul, Ah. jadi habis dari hire kita lanjutkan ke poin selanjutnya. Poin yang keempat, kebiasaan bodoh Nyul. Kebiasaan bodoh apa yang ternyata itu membuat gagal? Boleh minta waktu sebentar ya buat mikir. Oke, kalau dari aku selanjutnya apa ya? Hal bodoh mungkin ini melakukan hal sama tapi mengharapkan hasil yang berbeda. Do the same thing. Ini alasan kenapa kita ganti setting. Ya, itu juga salah satu. Ada hasil yang beda. Jadi orang yang tidak ketika melakukan sesuatu tapi tidak ada passionate-nya itu pasti bakal burn out, kerasa banget. Capek ini segala macam ngeluh lah. Intinya keluhan terus yang bakalan keluar dari mulutnya dia itu. Dan tidak pernah ada do something positif untuk mengimbangi temannya yang lain. Malah jadi penghambat agar jadi ibarat ban itu satunya ada yang nahan, ujuk-ujuk buat bikin ban ini berputar lebih cepat, malah dia menahan ban itu agar jalannya jadi lebih lamban gitu. Supaya ngimbangin dianya. Ya, jadi tim yang lain malah yang pengen produktif malah jadi kesannya apa ya, mandul. Kesannya mandul karena mungkin lingkungannya atau environmentnya itu kayak gimana? Terus Lanjut. Ya itu maksudnya. Nggak ada. Oh iya. Objektif ini, Oh, iya, objektif aja. Semuanya. Iya. Tapi sorry itu saya kalau misalkan ada yang ngerasa gimana nih? Iya. Kalau misalkan Iya. Fajri ngerasa kayak gitu, Iya, enggak. Aku tadi tuh mencoba menyambung analogi Iya, tadi. iya. Analogi tadi. jangan seakan-akan Iya. aku ngomong ini Iya. terkesan buat ada yang tertuju buat ini nggak ada. Objektif. Objektif, enggak. Iya, banyak dirasakan orang. Banyak kan maksudnya ngelakuin sesuatu kayak aduh capek banget. Karena kayak ngelakuin sesuatunya udah nggak happy dulu. Dia emang nggak suka ngelakuin hal itu gitu loh. Oke. Wah, lumayan kaya nih dari melakukan hal yang sama berharap hasil berbeda. Iya. Dan Enggak, maksudnya kayaknya turunannya kayak gitu. Turunannya kayak gitu. Tapi betul sih, orang yang mengharapkan hasil yang sama itu mengharapkan Hasil yang berbeda berbeda. dengan usaha yang sama ya. Itu memang hal yang cukup bodoh ya sebenarnya ya. Bahkan Apalagi nggak improve, ya nggak improve, nggak ada improvement. nggak ada improvement. Apa istilahnya kalau dalam manajemen itu corrective action katanya. Wis. Aku mau lanjut lagi lah. Oke. Kebodohan yang pernah aku lakukan juga di masa dulu yang menurutku itu membuat aku gagal. Jadi kita kan ini nggak ngomongin orang ya, ngomongin Iya, diri ngomongin sendiri kita, kan. ngomongin Hal bodoh diri yang kita sendiri. lakuin ya, Iya. biar nggak kesannya gibah gitu kan. Betul. ya kalau relax syukur. Ya ngomongin, Kalau relate syukur. bukan ngomongin orang ya. Ya, sehingga kita bisa introspeksi dan teman-teman pun bisa introspeksi. Poin yang kelima itu adalah overthinking terhadap pandangan orang lain. Penilaian orang lain. Terhadap Iya, sering pandangan orang lain. sering. Nah, ini pernah dilakukan di waktu masa-masa sekolah. Misalnya nih, lagi ada forum, terus tuh ada teman bertanya misalnya, kita kan sering kali tuh biasanya coba berpikir, wah ini sosokan nih nanya-nanya, mau biar dilihat, biar ini, biar itu. Nah, terus kemudian waktu kita ada kesempatan misalnya nih untuk bertanya, kita takut. Karena kita mungkin pernah berpikir bahwa kita kayak ngeliat orang, oh ini sosokan, dan kita kemudian berpikir kalau misalnya kita ngomong juga di depan umum atau kita yang bertanya, kita akan dianggap sosokan. Itu hal yang bodoh. Kebodohan yang pertama adalah kita menilai orang lain gara-gara orang cuma bertanya atau mengutarakan pendapat, dianggap sosokan. Kebodohan yang kedua, bodohnya lagi adalah kita bodoh bahwa orang lain mungkin berpikiran sama dengan kita. Nah, itu hal yang bodoh. Apalagi misalnya nih ada kesempatan lainnya
yang tidak kita ambil gara-gara kita overthinking terhadap persepsi-persepsi yang sebenarnya kita ciptakan sendiri. Ya. Gimana tuh maksudnya? Jadi misalnya tadi kita merasa kalau misalnya nih kita lagi ngomong tadi ya, ngomong di depan umum, kita merasa bahwa kayaknya orang akan mikir bahwa kita sosokan deh. Kayaknya orang mikir bahwa kita kosong deh. Kayak wah, gimana kalau ternyata nanti orang mikir bahwa oh kayaknya ini nggak pintar-pintar amat dan lain sebagainya. Jadi istilahnya kayak prinsip Buset dah. Jadi hal-hal yang kayak kecelakaan panggung. hal-hal yang kayak gitu memang harusnya dihindari Iya. dengan cara hal-hal yang di luar kendali kita yang tidak bisa kita kontrol lepasin aja. Hal-hal yang ada di dalam kendali kita keluarin aja. Selama itu baik, selama itu bermanfaat, dan selama itu bikin kita jadi improve, ya sudah lakuin aja. Kalaupun ternyata ada pemikiran-pemikiran setelah kita melakukan itu jadi introspeksi untuk diri kita sendiri. Jangan mengintrospeksi kita sebelum kita melakukan itu. Oke, jangan melulu apa kata orang ya. Apa kata orang, apa kata orang ya gitu. Ya itu overthinking yang berlebihan. Dan ada lagi turunannya itu kayaknya jadi Apa itu? menyamakan selera. Kalau aku udah seleranya segini berarti orang lain juga seharusnya harus setuju sama selera aku ini katanya. Iya. Ya kan? Itu bikin overthinking. Nggak ada ruang buat introspeksi, nggak ada. Betul. Itu juga salah satu dari turunan dari overthinking. Oke. Iya. Jadi ya udahlah, di luar kendali kita ya jangan terlalu banyak kita coba pikirin dah. Hal-hal yang di dalam kendali kita aja deh yang kita pikirin. Kalau dari air. Aku mungkin agak jauh Selanjutnya. dari overthinking itu ya. Kalau yang biasa bikin aku gagal dari dulu itu lumayan rada-rada unpopuler. Jadi menurutku adalah hal bodoh menceritakan hal yang belum selesai. Jadi aku sering banget gagal gara-gara menceritakan hal yang belum selesai. Masih proses? Misalnya proses apapun itu, ngerjain sebuah ide atau karya kreatif tapi belum selesai aku cerita. Itu kan biasa dapat masukan tuh. Masukan bagus, tapi kadang masukan itu kan juga punya konsekuensi, yaitu adalah sikap kita bisa menerima nggak masukan ini. Betul. Kadang ketika egonya belum bisa menerima, yaudah nggak usah dilanjutin. Nah kadang kayak gitu tuh, hal yang belum selesai. Tapi kalau menceritakan hal yang atau karya, ide, program apapun yang kita merasa bahwa oke, ini sudah selesai, belum baik, belum sekeren itu, tapi ini sudah selesai. Ya minta masukan, gak masalah ketika dikasih masukan Aino, Pak Ajri atau siapapun itu, oke, aku terima. Nextnya aku bakal memutuskan kan, ini diperbaiki atau enggak. Kalaupun tidak diperbaiki karena egoku masih besar, ya setidaknya ini udah selesai nih, ini udah selesai karyanya nih. Gitu. Nah itu sih, jadi misalnya yang paling berasa tuh nulis buku. Nulis buku belum selesai, baru bab awal, aku bakalan nulis bab A, B, C, D, E. Gimana jadi? Kayaknya kurang deh ini. Aduh, nggak usah deh, selesai. Mungkin harapannya HR itu kayak gini. Ketika melakukan sesuatu 1 sampai 10, biar nanti nggak terlalu banyak evaluasinya. Satu, kulempar dulu, ternyata hasilnya salah. Berharapnya satu, ternyata dapat evaluasi dari ini. Oke lah, berarti nanti sebelum next ke step 2, aku evaluasi dulu satunya. Ternyata hasilnya malah bikin ciut. Nah itu makanya aku bilang setelah makin dewasa ini itu menurutku adalah hal yang cukup bodoh. Karena ya tadi manusia tuh cenderung agak defensif untuk dikritik kan, apalagi karyanya gitu. Maka mending selesaiin dulu baru cerita ke orang lain apapun yang kita kerjain. Setelahnya dikritik kita pasti kayak akan lebih bisa legowo. Oh iya benar, ada salah di sini. Ini kita bisa koreksi. Kadang suka dongkol juga sih kayak gitu. Nah ya pasti ada rasa dongkol. Nah itu yang susah. Belum kelar bego. Nah kayak tapi gitu kan. Kalau tadi pakai range 1 sampai 10, kalau HR udah ngelakuin sampai 7 sampai 8 dan ternyata dapat evaluasi yang bikin kita ciut, setidaknya sisa 2 lagi nih. Kalau nggak dikelarin ya ada juga perasaan tanggung. kayak gitu. Tapi kalau aku pribadi itu benar-benar ngerjain dari 1 sampai 10 dulu. Selesai dulu. Tapi kan ada proses, misal kayak buku, proses distribusi, proses apa itu kan ada tuh. Nah itunya nggak dikerjain. Jadi ketika dapat kritik,
aku balik lagi enggak ya, aku benahin di bagian mana ya sebelum didistribusikan. Nah, gitu. Kan ada proses itu ya. Jadi ini benar-benar selesai nih. Ya, tapi paling enggak sudah hampir selesai atau Ya, sudah selesai. itu juga bisa, Ya. hampir selesai juga bisa. Jadi Karena enak ya. perasaan kita tidak, kok nggak diselesain? Iya. Ini itu sih yang bikin kita gerak lagi. Nah ini juga sering terjadi jadi ke mahasiswa. Misalnya ketika mereka ngerjain skripsi, jadi skripsi belum selesai, cerita sama temen, kayaknya bisa tuh. Nggak, kayaknya salah. Akhirnya nggak jadi lah. Atau ke dosen biasanya yang kitanya sendiri waktu nulis masih setengah-setengah. Nih yakin gak sih sama tulisannya ini selesai gak sih? Pas maju ke dosen terus ini apa? Bla bla bla. Nggak bisa jawab. Terus dicoret-coret, ya udah dibalikin tuh nggak ada. Pengen koreksi tuh, perasaan pengen koreksi tuh nggak ada. Akhirnya kayak ya udah, ya sudah. Akhirnya bertahun-tahun tuh nggak dikerjain tuh. Biasa itu di tahap Mandek ya? Iya, di tahap Mandek ya? proposal apa. sering Itu terjadi kayak gitu. itu berpotensi tuh. Kalau bikin sesuatu mangkrak itu keren tuh. Iya. Berpotensi Jangan. tuh. Jangan. Iya. Awalnya Nanti kalau jadi pejabat terus bikin yang mangkrak. iya, makanya aku bilang itu adalah orang yang potensial. Potensial bikin Iya, mangkrak bikin justru. mangkrak. Oh, iya. Salah satunya karyanya yang mangkrak adalah itu skripsinya dulu kan. Skripsinya. Terus iya itu, siapa tahu-tahu dapat ijazah aja gitu kan. Beda lagi. Iya. Hah? Beda lagi ya? Ya. Kan ada tuh. Ada di mana Nyul? Kita terusin di episode berikutnya ya. Cepet ya, coba. Coba. Oke, sekarang udah Lumayan, udah sapu-sapu sendiri aja. Oke, ya lah. karena sudah tahu kualitas pertemanan di sini seperti apa. Jadi ya seperti itulah. Sapu sendiri. Sapu sendiri. Hambur-hamburan sendiri. Hambur sendiri. Sapu sendiri. Karena yang lain pengen rapi. Oke. Enggak ya, padahal biasa aja. Nggak biasa aja Nyul. Sama. Karena ya memang lagi nggak punya sapu aja Nyul. Iya. Beli. Jadi tadi ada 6 ya poinnya ya. Ya. 6 poin. Kayak kurang nih. Kurang ya? Tapi lumayan sih. Lumayan, ya? Oke. 6 itu juga udah cukup untuk jadi pembelajaran ya. Nih. Dan bisa balik lagi ke Ainul. 6 ini adalah pengalaman kami yang sebaiknya memang bisa diambil lah hikmahnya. Ya. Karena kebiasaan yang bodoh ini kalau diulang oleh teman-teman yang sudah mendengarkan ini dan berharap hasil yang berbeda, sayang. Yalah. Jadi kalau misalnya teman-teman tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang sudah kami lakukan, mudah-mudahan hasilnya lebih baik daripada kami yang sekarang. Amin. Ya kan? Amin. Closing nih. Closing Jul. Dilempar. Buset dah. Closing. Iya. Jadi closing Ya. tadi ada briefing sih soal closing ini. Kata Fajri nanti lempar ke air. Iya, aku ingatnya lagi kayak gitu apa tadi. Ya. Karena biasanya kan kayak gitu. Iya. Jadi ada 6 poin. Poin. Tambahin 1 jadi 7 nih. Oke, Tapi boleh. 7-nya ini adalah kayaknya Bonus. kebodohan kita bersama. Iya. Yang dari dulu sebenarnya berteman tapi nggak pernah bikin karya bareng-bareng. Satu tuh. Iya. Oke. Terus kita tuh sering banget untuk mikirin yang eksekusi yang sempurna. Ternyata kita hari ini justru yang penting mulai aja, yang penting berkarya aja. Ya udah sambil jalan. Oke. Mantap. Keren. Bagus ini bagus.